Puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku semua, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Selamat malam, selamat beribadah. Dan saya menyambut semua saudara yang malam hari ini join dalam ibadah pemahaman Alkitab. Saudara semua sudah siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Dia. Kita datang kepadanya karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada tiap benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada tiap benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Haleluya. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali malam hari ini. Dan di layar saudara melihat suasana yang beda, yang segar, ya, banyak hijau-hijauan di belakang saya. Karena kita ingin untuk terus disegarkan dan menyegarkan, ya, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga saudara lebih fresh, lebih rileks, lebih semangat untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Saya mengajak kita untuk kita mengecap dan melihat kembali segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Tataplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada petang hari ini kembali kami dapat beribadah secara online untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan Yesus telah limpahkan bagi kami semua. Berkati ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapak Gembala beserta segenap pelayan Tuhan yang akan melayani di dalam ibadah online malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan kami semua yang tergabung di dalam ibadah online pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersukacita dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Dan kami serahkan jalannya ibadah online malam hari ini di dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Diaken Juli untuk doa pembukaan. Dan kita bersyukur saya kembali menyambut semua saudara yang malam hari ini hadir, yang baru saja bergabung. Selamat datang, selamat beribadah. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai meninggikan Allah kita yang hidup. Bersorak-sorai, hai umat pilihannya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Bersorak-sorai, hai umat pilihannya. Bertepuk tangan, hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Angkat suara, pujilah Tuhan. Angkat suara, sembahlah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Puji Yesus telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sembah Yesus Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat pilihannya. Bertepuk
tangan hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Angkat suara, angkat suara, pujilah Tuhan. Angkat suara, sembahlah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Puji Yesus yang telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Puji Yesus Raja, segala raja. Angkat suara, angkat suara, pujilah Tuhan. Angkat suara, sembahlah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Puji Yesus yang telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembah Yesus Raja, segala raja. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua selalu mengucap syukur karena kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Malam hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kasih-Nya melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan buka hati kita bersama-sama, saudaraku. Kita akan pujikan Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat, telah kulihat kekuatan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita pujikan, selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat
saya serahkan kepada Diagan Muda Safreno. Kembali kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, Kau sudah menyertai pada kami. Dari awal hingga saat ini Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian datang dari hati kami, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan menyambut firman-Mu. Kau berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk mau dibentuk oleh firman-Mu. Kau memberkati Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyambut firman-Mu, dan percaya firman-Mu akan membentuk kami Tuhan, akan menegur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, keluargaku dimanapun Anda saat ini berada, puji Tuhan kita dapat diketemukan lagi di dalam keadaan kita masing-masing. Kadang kurang adil ya, kadang kalau saya mengatakan puji Tuhan kita sehat, gitu. Padahal ada juga yang sedang terganggu kesehatan. Maka keadaan apapun dalam hidup kita tidak mengurangi kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah ini baru saudara. Kita terus mengadakan pembenahan dari konsep berpikir kita. Karena pemberitaan Evangelion, Injil, berita damai sejahtera, itu dapat menjangkau semua orang dengan segala keadaannya. Jadi, kalau kita mensyukuri kebaikan Tuhan, ya, bahwa itu sesuai dengan keadaan kita, itu subjektivitasnya ya ukuran kita sendiri kan. Itu sebabnya hari ini saya katakan, bagaimanapun keadaan saudara dan saya, kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang. Itu sebabnya apapun keadaan kita, sepatutnya kita terus memuliakan Dia, mengucap syukur dan mengagungkan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan kesempatan nanti kepada tiap-tiap saudara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena saya hari ini masih akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan doa di akhir zaman. Nah ini, kalau doa itu klasik. Ya, semua kita paham. Tetapi ketika di akhir zaman, nah ini kadang-kadang menjadi bahan perbincangan. Yang kalau kita bicara tentang akhir zaman, akan ada orang yang berkata begini, kalau Kristennya sudah lebih lama dari kita. Dari dulu, saya ini sudah dengar pendeta bicara tentang akhir zaman. Ya, dan konotasinya selama ini kalau bicara tentang akhir zaman, itu adalah hal-hal yang seolah-olah membawa berita yang menakut-nakuti. Kaitannya ya dengan antikris, itu zaman yang menakutkan. Kemudian apakah akhir zaman itu berarti kita memasuki masa kiamat? Nah, sehingga orang kadang-kadang bicara akhir zaman kaitan dengan kiamat. Kok nggak kiamat-kiamat? Akhir zaman itu kapan? Ya. Dan hari ini kita sedang ada di dalam pokok-pokok berkaitan dengan doa di awal tahun ini. Karena apapun yang bakal terjadi ke depan, asal kita ada di dalam suasana doa, kita song-song semua yang bakal terjadi dengan doa, maka kita akan meraih segala sesuatu dari Tuhan yang Tuhan sediakan dengan kuasa doa itu. Puji Tuhan. Pertama-tama, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan jawab lebih dulu dari kebenaran firman tentang kapan sebetulnya akhir zaman dan apa itu. Silakan firman Tuhan dibaca dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Diaken Indra, anakku Indra, silakan bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah mendengar pembacaan sabda ini bersama dengan saudara dan kita belajar bareng ya. Setelah saya sampaikan pokok-pokok di dalam ayat yang sudah dibaca ini, saudara nanti waktu dikasih kesempatan, silakan yang mau tanya begitu, saudara bisa langsung pencet dan baru saudara akan sampaikan pertanyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi sampaikan kepada kita bahwa kalau bicara akhir zaman itu auranya, nuansanya itu mesti menakutkan. Apalagi kalau diidentikan dengan kiamat. Nah ini anak-anak Tuhan, umat Kristen yang sejati, yang mengerti kebenaran firman, itu isi hati Tuhan yang diberikan kepada kita, itu berpikir yang sebaliknya. Justru akhir zaman itu tidak harus takut terus kemudian pendeta kadang-kadang kalau di tahun 90-an ya 2000, tahun 2000 sok menakut-nakuti gitu. Dulu saya juga kebawa dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi berjalannya waktu terus kita sama-sama belajar. Kita bisa mengerti bahwa berita akhir zaman itu bukan berita yang menyeramkan, menakutkan. Antikris lah segala macam, ya. Saudara yang dikasihi Yesus, maka saya itu jarang kan selama ini menyampaikan hal-hal itu. Tetapi karena ini, mengapa kita harus berdoa dan penegasannya doa di akhir zaman? Ya karena kita ini ada di dalam masa kurun waktu akhir zaman itu. Tapi kok dari dulu kok belum datang-datang Pak, ini akhir zaman itu kapan habisnya? Yang pasti kalau tahun 80-an gencar-gencarnya itu disampaikan berita akhir zaman, malah waktu itu saya baru bertobat, saudara. Ya. Terus berjalan sampai sekarang ini, pastinya kita sudah ada semakin berdekatan dengan akhirnya dari akhir zaman itu. Pasti kita tidak ada di awal-awal. Nah, ayat firman yang dibaca ini memberikan jawab kepada kita semua, bahwa dikatakan ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ayat 1 ini menunjuk masa perjanjian lama. Nah, masa perjanjian lama itu belum akhir zaman. Kapan Pak kalau begitu? Nah, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, nah, baru menunjuk. Zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang dimaksud adalah firman Allah yang turun dalam wujud Yesus, itu disebut dipanggil anak Allah, bukan Allah beranak ya, tetapi itu menunjuk kehadiran firman yang berwujud lahir dari Bapa. Kan tidak ada kalau lahir dari Bapa. Kalau namanya makhluk ciptaan itu kan lahir dari ibu kan. Kenapa disebut lahir dari Bapa? Ini karena bukan kelahiran dalam arti harfiah atau mengikuti hukum ya biologis. Tetapi bicara lahir dari Bapa itu menunjuk hal yang sangat spesial, supranatural, adikodrati, ya, saudara dikasihi Tuhan. Maka pada zaman ya zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Yesus maksudnya, yang telah ia tetapkan ya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini kaya dengan ungkapan prinsip-prinsip keilahian, ya,
kuasa sang pencipta itu, jadi doktrinal banget gitu ya. Ayat yang bagian akhir itu. Dia telah menjadikan alam semesta oleh dia, oleh firman. Makanya di perjanjian lama itu kan berfirmanlah Allah gitu. Ya, jadi itu oke, kita kesampingkan supaya tidak melebar. Tapi ayat yang kedua itu menunjuk bahwa masa ini adalah masa zaman akhir. Yaitu pada zaman akhir ini ia telah bicara kepada kita dengan perantaraan Yesus. Jadi kalau gitu awal zaman akhir itu kapan? Gampang, ya sederhana kan? Saat Yesus datang, firman Allah bicara kepada manusia dalam wujud Sang Kristus Yesus, itu adalah awal akhir zaman. Ya, awal akhir zaman. Ini teksnya jelas disebut di sini, saudaraku, atau zaman akhir. Zaman akhir. Jadi kita mesti koreksi juga. Kita bilang akhir zaman, nah kebalik. Teksnya dalam bahasa Indonesia yang kita sangat hargai ini disebut zaman akhir. Ya. Kalau ini awalnya zaman akhir, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya zaman akhir itu kapan? Sederhana, tolong gampang mudah diingat. Kepada semua rekan seladang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari ini join, saya bersyukur kita belajar bareng, kita saling merefresh ya. Maka kalau awal dari zaman akhir itu Yesus datang yang pertama kali, maka akhirnya zaman akhir itu waktu Yesus datang yang kedua kali. Nah, berarti saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa ini, inilah masa anugerah, inilah masa karya kasih kuasa Allah dinyatakan secara penuh. Jadi sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput gerejanya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan kiamat. Kiamat masih jauh di sana. Itu. Kemudian Yesus datang yang kedua kali itu mendahului antikris lah datang dalam dunia ini secara mengglobal lah dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau dihitung-hitung, asal kita ini sekarang mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah demi kita merapat dengan Sang Halik, Sang Juru Selamat, ya berdoa. Di kurun masa zaman akhir ini, saudaraku, ya. Zaman akhir ini, kita doa terus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah itu saja. Jadi kalau gitu tidak usah mikirin nanti gimana kalau iblis ya dengan alatnya pribadi antikris itu nyata dalam dunia. Loh kalau kita hidup dalam doa di zaman akhir ini, ya kita tidak ada hubungan tuh dengan antikris. Kan gitu. Nah zaman dulu itu membuat satu kerancuan gitu loh, yang kita dengar. Bahkan sampai hari ini juga kalau saudara dengar orang bicara antikris itu rasanya, wah di kita proyeksikan kita disuges untuk kita benar-benar takut Tuhan. Ya, enggak gitu. Ya. Takut Tuhan itu enggak kayak kita ketakutan sama hantu atau takut apa. Takut Tuhan itu apa? Hormat sama Tuhan. Maka firman yang diberitakan itu memberikan tuntunan secara persuasif terus-menerus ya untuk kita belajar hormat sama Tuhan. Lah hormatnya gimana? Ya komunikasi dua belah pihak. Ada feedback. Tuhan berfirman, kita terus pengen dengar suaranya. Dan dari sisi kita mengembek, ya, berdoa. Hidup dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam doa itu juga jangan nanti terus kemudian orang bilang, wah saya doa 5 jam, 6 jam, 7 jam masa lalu itu kayak ya oh begitu gitu loh. Sebenarnya hidup di dalam doa itu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Jadi saudara masih tetap kerja. Kayak hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Kesibukan saya sepanjang hari ini saya tentu tidak bisa terus doa. Masih tadi harus ya ngurusi ini, ada undangan ini, ada pertemuan ya mendadak karena berkaitan dengan apa yang sedang kita dambakan ya, teman di Pemda. Kalau bisa Pak, ini bisa datang ketemuan Pak kita, mohon waktunya. Biasanya beliau yang datang-datang, saya sungkan sampai ya. Udah saya aja ya datang dari sana balik.
Nah, saudaraku, tentu saya tidak bisa terus kemudian berlutut begitu 2 jam, 3 jam. Tidak gitu pemahaman saya. Lah kalau dikatakan berdoalah senantiasa, apa 24 jam kita mesti melek doa terus? Tuhan tidak suruh gitu. Coba kalau kita melek terus doa, ya, tubuh kita tidak kuat. Ya, lever kita akan rusak. Kan gitu, waktunya detox begitu, malam istirahat, otak istirahat, yang nggak istirahat itu jantung aja, terus saja itu. Lambung itu harus istirahat, makanya kalau makan jangan malam-malam, begitu makan terus tidur. Nah, itu merusak lambung. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya yang paling bagus ya jangan malam-malam, kan gitu. Itu ada waktunya, jadi semua ada waktunya. Jadi doa di zaman akhir, itu adalah doa yang tiada berkeputusan. Jadi dimanapun, sedang apapun, kita bisa terus membangun hubungan sama Tuhan. Makanya maaf kata ya, saya harus menyampaikan. Sampai di depan kloset saya siapkan. Di situ ada notes kecil, ya, pulpennya supaya nggak pindah-pindah. Ini kan kadang orang itu masalah kecil tapi nggak ada pembenahan, itu terus masalahnya berkepanjangan terus. Gimana pulpennya? Saya tali senar, taruh di sebelahnya situ. Kecuali kalau saya lagi bawa gadget, kemana-mana gadget tidak bisa dipisah. Maka maaf kata, kadang saya harus memberi jawab saudara ketika saya di WC. Tapi kan saudara nggak tahu, kecuali kalau saya ngomong. Ya, saudara yang dikasih Yesus. Saya tidak mau kehilangan momen-momen penting di dalam hidup ini. Ya, ketika saya ngantuk berat karena kelelahan umpamanya. Lebih awal sore saya belakangan ini tidur. Saudaraku, tengah malam terjaga, saya duduk, saya sujud, saya nyembah Tuhan. Saya belajar firman. Udah nggak kuat lagi, ngantuk lagi, tidur lagi. Ya, kan saya tidak ikut londo, saudaraku. Iya kan? Saya ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kerja rodi, ikut londo, lah itu lain. Itu zaman bahasa ludrukan kan begitu. Saudara. Wah, ikut company, susah kan gitu. Ikut Tuhan, tidak begitu. Iya. Sementara tiduran, sulit tidur, nyembah aja, haleluya. Kalau saudara dapat karunia bahasa roh, boleh pakai, nyembah Tuhan. Kok pikiran ini mikir yang nggak harus dipikir, Pak, datang sendiri. Ya itu wajar, itu manusia. Apalagi di usia tertentu keseimbangan mulai terganggu karena faktor hormonal loh. Pendeta itu harus jawabnya begitu, konkret gitu loh. Maka nggak bisa dari sisi teologi saja. Kalau perlu juga urusan kesehatan, ilmu kedokteran, sepotong-sepotong juga kita mesti tahu. Kita belajar dalam banyak hal jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika ada gangguan pikiran yang tidak harus dipikir, datang sendiri. Maka alihkan dengan apa? Kita mikir ayat firman yang baik. Kita paksa. Jadi itu butuh terapi juga. Setelah mulai ayat rada liar-liar, sudah sulit untuk nginget-nginget ayat yang ya Tuhan katakan, ganti kita nyembah haleluya, haleluya. Kan kita doa formal sudah. Jadi kalau tengah malam itu kita haleluya, haleluya, aminnya besok pagi tidak berdosa. Enggak, gitu loh. Jadi saudara jangan ini ya, asal jangan doa makan terus aminnya besok pagi ya, itu muka di nasi saudaraku ya. Ya, tapi kalau mau sudah tengah malam kita pingin tidur, kurang enak tidur, bangun. Lagi mau belajar, itu yang saya kerjakan. Jadi saudara, doa di akhir zaman. Lah nanti jawaban pertanyaan lanjutan apa? Kenapa kita di zaman akhir ini? Zaman akhir atau akhir zaman ini? Supaya saya nggak salah-salah, zaman akhir ya. Zaman akhir. Itu kita terus di dalam doa. Ya, kenapa? Lah nanti jawabannya. Sekarang saya beri kesempatan saudara yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, kontekstual sesuai dengan pokok yang saya sampaikan. Jadi tolong tidak menanyakan hal yang di luar ini dulu ya. Kapan aja boleh, nanti hal yang lain. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ini sebetulnya banyak hal ya. Kaya dengan ini pokok-pokok yang saudara ingin sampaikan. Boleh? Siapa? Langsung ngomong aja. Oke, adakah? Lanjut ya, puji Tuhan. Saya tidak bahas ayat Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 ya. Ini lanjutannya karena ini bicara dalam pokok lain, cuma perlu dibaca supaya kita mengerti bahwa perikop itu satu pokok cerita, kisah ya yang sudah di kelompok-kelompokkan.
Penulisan kitab perjanjian lama itu tidak ada. Jadi pembagian perikop, terus ada tema perikopnya itu tidak ada ya. Itu dalam proses penerjemahan tujuannya adalah untuk memudahkan. Memudahkan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau singgung sedikit kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi itu nanti. Karena sebelum datang, nah, nggak ada yang berpikir kan. Sekarang di dalam kurun waktu, datang yang pertama, datang yang kedua. Inilah masa zaman akhir. Terus ini sekarang Tuhan Yesus sedang apa? Kalau saudara jawab, ya menyertai kita Pak. Menjagai kita Pak. Jawab doa kita Pak. Ngasih rezeki kita Pak. Nah, itu terlalu normatif sebetulnya. Tapi tinjauan secara alkitabiah, secara teologis, yuk kita buka jawabannya. Tuhan sekarang ini kok memberikan waktu belum cepat datang, ini untuk apa? Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan. Ya, Kristus itu harus tinggal di sorga. Nah, ini yang kadang orang, saudara nanti kalau ketemu orang yang kritis, menanyakan kepada saudara, katanya Yesus menyertai kita. Kok dia berada di sorga? Iya kan? Katanya dia Immanuel. Kok dia di sorga? Gimana ini, Pak, Mbak, Mas, Ko, Cak? Ya. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Bicara suatu kurun waktu tertentu dalam masa menantikan saatnya kapan dia datang yang kedua kali. Bicara itu, ayat ini memberitahu kepada kita. Dalam kapasitasnya dia, ya, sebagai pribadi dari sang penguasa waktu itu sendiri. Maka zaman akhir itu juga ada di dalam kurun waktu, ya, di dalam kekuasaan kedaulatannya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan jangan lupa, Pak, masa zaman akhir awal sampai akhirnya itu umpamanya sekian ribu tahun. Ya itu kan waktu kita. Tapi waktu ilahi, waktu kekekalan itu beda. Ya, itu hanya sesaat saja secara implisit samar-samar ada pencatatan oleh Petrus umpamanya bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, ini oleh para pendeta yang suka mengkelompok-kelompokkan dan membuat tafsir-tafsir tentang waktu. Yang dulu itu dikenal dengan istilahnya peta zaman. Ya. Jadi zaman itu dipetakan begitu. Ini waktu ini, waktu ini, waktu ini. Ya, tidak bisa segitunya sebetulnya. Iya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pasti saya mau katakan, kedaulatan beliau itu yang mengatasi semua waktu. Oke, kita sisihkan itu sudah cukup jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian, sorga menyertai kita. Dia di sorga. Ada ayat, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan lain sebagainya. Saya katakan dua-duanya benar. Kenapa? Karena sorga itu mengatasi semua jagat raya ini. Asal ada koneksitasnya dengan sorga, berarti itu dalam wilayah teritorialnya Tuhan. Iya. Gimana Tuhan yang menciptakan semua jagat raya dan isinya ini, kemudian ngatasi cuma namanya planet bumi itu, di depannya itu sebutir pasir aja. Kita ada di antara itu, di permukaan planet bumi ini. Kalau kita membayangkan dari dunia ini ke sorga begitu jauh, itu
bayangan kita manusia di dalam ya ketidakkekalan di dalam ya secara manusia kita. Tapi dari sisi Tuhan tidak begitu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu begitu dekatnya, tidak ada batas apa-apa. Jadi kalau dalam sekejap dia di sorga, dalam sekejap yang sama dia ada di bumi ini, ya itu bukan apa-apa. Makanya jangan berpikir bahwa ya Kristus itu sosok kecil kayak kita begitu. Yang tampil ketika 2000 tahun silam itu sedemikian tampilannya, bahkan nanti juga ketika di dalam dunia roh di sorga kita berjumpa itu adalah sosok yang dapat kita kenali. Tapi bukan berarti bahwa kekuasaan ya keabsolutannya itu hanya sebatas yang dapat kita lihat. Nah, itu tidak demikian. Makanya kalau hari ini yang sedang mengadakan ibadah real ya ataupun online seperti kita, di seluruh muka bumi hari ini ribuan kali. Karena ini adalah masa di mana nubuat Yesus kabarkan Injil sampai ke ujung bumi ini sedang digenapi. Padahal salah satu tanda bahwa itu sudah dekat kalau Injil itu sudah sampai di ujung-ujung bumi. Sekarang tidak ada batas. Nah, ketika hari, waktu, jam yang sama, semua berseru, Yesus Tuhanku, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Saudara pikir dia cuma datang di klub kita ini saja? Komunitas kita ini saja? Kan enggak. Dia tidak sama dengan nabi-nabi lain. Ya, tentunya di Alkitab aja lah yang kita omong. Ya, nabi itu datang di situ ya di situ. Kalau dia nggak ada di situ, ya oke lah nggak ada di situ. Oleh kuasa Tuhan memindahkan dia kayak umpamanya si Filipus itu kan setelah baptis sida-sida. Ya. Tiba-tiba dia ada di tempat lain. Lah kalau Yesus nggak ada di situ, dia sudah ada di sana, bukan berarti di situ tadi nggak ada, dia juga ada di situ. Saya yakin saudara paham akan hal ini. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan saya senang gitu loh ya. Jadi ini menggali itu. Saya juga tergali. Ayo yang mau tanya dalam penjelasan ini. Mungkin ada yang lain mengingatkan saudara. Yo, siapa saja ini diaken boleh, jemaat. Bahkan rekan-rekan hamba Tuhan juga boleh. Namanya kita sama-sama ya saling mengisi lah begitu ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, ada? Langsung aja saya sebutkan namanya gitu loh. Oke, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau begitu, ayat yang ke-21 ini katakan, Kristus itu harus tinggal di sorga. Ini bicara tentang waktu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yang perlu dipulihkan, direstorasikan, saudaraku, gereja Tuhan. Makanya gereja Tuhan yang mana yang sedang dipulihkan oleh Tuhan? Yang berdoa terus di akhir zaman. Nah, yang dipulihkan itu tidak akan sampai kelewatan waktu zaman akhir terakhir. Waktu dia datang, oke, kita udah di sana kayak magnet gitu loh. Saudara tahu kan magnet? Susah-susah nyari jarum, nyari apa, bawa aja magnet yang gede gitu. Ya, semua kita bawa di situ. Ya, tahu-tahu macet. Ya sudah, waktu dia datang. Yang kedua kali, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau gitu antikris gimana Pak? Kerajaan 1000 tahun. Terlalu jelimet. Itu kan nuansanya sesudah Tuhan datang, gereja yang dipulihkan tadi udah dibawa. Itu nanti katanya nanti Yesus datang lagi memerintah. Itu urusan sama dia lah nanti. Yang penting ini loh. Ya. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wilayah kita ini sampai zaman akhir terakhir aja sudah. Nah, itu berarti sorga sudah urusannya sudah kita bareng sama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya enggak saudara bingung. Wah, antikris. Ya jahat sekali, orang akan disiksa begini, orang disiksa begitu. Dulu tuh rancu, saya waktu di sekolah Alkitab tuh juga
Nanti cerita itu dikaitkan dengan zaman Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero. Kaisar Roma yang jahat sekali, antikristus. Jadi rancu, lah Kaisar Nero itu sudah. Peristiwanya itu sudah. Ya, dekat-dekat Tuhan Yesus naik ke sorga, perjalanan gereja itu sempat ngalami itu. Kalau itu sebagai perbandingan umpamanya, wah itu Nero gitu ya. Nanti ini bakalnya serem gitu. Tapi rancu, waktu itu kami nih sedang menggeluti Alkitab aja bingung. Dan kalau sudah gitu arahnya pendeta itu membawa jemaat itu nangis-nangis. Gimana nanti kalau sampai antikris datang, kami ini, kayak gitu loh. Nah di situ loh saudaraku yang dikasih Tuhan, salahnya. Ya, nanti saya akan tunjukkan berita akhir zaman itu menakutkan apa menghibur, masalahnya kan begitu. Nah, sebagai pendeta juga mesti fair. Ya, sebagai hamba Tuhan itu. Kalau saya kan stylenya enggak nakut-nakuti. Jadi saya ajak saudara untuk semakin memiliki kedekatan sama Tuhan. Itu tugasnya hamba Tuhan itu. Pendamping saudara. Ya, saya bukan makelar, saya bukan mediator. Makanya saya tidak berani untuk mengklaim bahwa doaku itu besar kuasanya, saya bisa melakukan mujizat. Kayak ada dalam tanda kutip pendeta yang masukkan apertensi di majalah-majalah itu, saya katakan takabur itu, saya disuruh membangkitkan orang ini. Siapa aja mungkin kok itu. Ketika Tuhan mau nyatakan maksudnya, ya, dan saudara ada berdekatan dengan orang yang akan menerima pertolongan dari Tuhan, tidak harus pendeta yang bergelar, ya barangkali apalah begitu. Saudaraku yang dikasih Yesus, tetapi siapa aja, dimungkinkan. Tetapi untuk itu jangan kemudian kita merasa diri punya spesialisasi karunia. Kalau spesialisasi bidang pelayanan itu mungkin. Tapi kalau spesialisasi ya bidang karunia, nah di situ makanya timbul satu kepincangan di mana bahasa roh itu adalah salah satu dari 9 karunia roh. Tapi orang kemudian kecenderungannya itu mau menampilkan yang satu ini, seolah-olah melampaui yang lain. Saya bahasa roh loh ya. Jadi jangan saudara berpikir Pak Gembala kita enggak percaya itu. Enggak. Saya dapatnya bukan waktu di sekolah Alkitab yang memang penekanannya di situ. Justru suatu waktu dalam awal pertobatan saya, ya, saudara yang dikasih Yesus, dalam satu perjalanan yang lucu sebetulnya. Nah di situ mulai Tuhan membawa saya mengucapkan kalimat-kalimat yang awalnya saya kesankan ngawur. Baru mendapat penjelasan waktu kami belajar kebenaran firman Allah bahwa itu adalah karunia Roh Kudus. Jadi saya percaya saya dikarunia itu. Tetapi bukan itu menjadi titik berat. Kalau orang berpikirnya bahwa ya, ini spesialisasi saya itu adalah bahasa roh. Kalau kita kembali kepada Alkitab, bahasa roh yang dilakukan di dalam satu forum ibadah, malah ada satu keharusan sebetulnya untuk ada orang yang minta mendapatkan karunia mengartikan, bukan menerjemahkan. Karena itu bukan bahasa ibu. Kalau bahasa ibu baik bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Madura, ya itu bisa diterjemahkan secara baku. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi bahasa roh gimana? Bukan diterjemahkan tetapi mengartikan. Makanya juga istilah itu. Nah itu sebetulnya keharusan. Tetapi di samping itu ada karunia-karunia yang lain. Maka dalam hal ini saudara tidak menjadi satu titik berat. Dan sampai pendeta kemudian berpikir, wah saya spesialisasi karunia menyembuhkan. Ya kan kesombongan aja sebetulnya. Maaf. Kalau mungkin sementara kita berpikir seperti itu, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi sekali lagi bahasa roh itu bukan diterjemahkan ya, tapi diartikan. Lah dulu lucu. Bukan gereja kecil, gereja besar. Ini bukan karena saya sirik atau gimana. Yang mengembuskan satu prinsip, kita sekolah kursus bahasa roh. Lagi piye to jane ngono? Ya, karena saking menjadi titik berat.
Kemudian ada lagi sekolah mujizat. Lu mujizat itu hal yang supranatural terjadi atas kedaulatan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Ini bukan untuk kita. Lah kan itu hanya jawaban ya. Ketika manusia ini dikit-dikit minta mujizat, wong bumbu nggak jangkep aja njaluk mujizat itu loh. Iya toh. Duit ini wah belanja kurang minta mujizat. Ya bolehlah, kita istilahkan tuh supaya tidak jadi murahan itu. Tuhan, saya butuh dana ini untuk belanja. Ini ngomong ini ya. Kalau yang kaitannya dengan waktunya bayar ya, waktunya gajian anak buah, ini Tuhan. Nah, ini yang gede-gede. Jadi komplit pokoknya itu kan saya kasih contoh yang sangat sederhana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Amin. Berapa kali saya terima kesaksian itu? Puji Tuhan, Mbak Gembala, ya. Nah, ini ada yang berapa yang angkat jempol. Ya, maka kalau saya terima seruan atau curhatan, Pak, kami sedang dalam masalah, Pak, ini di pekerjaan, dalam bisnis kami, dalam usaha kami ini. Saya aja dia ketawa. Wajar, lumrah itu. Tapi yang pasti Tuhan itu tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi jangan itu kemudian hal yang kayak gitu tuh dikonotasikan mujizat. Karena sesuatu yang di luar yang kita dapat pikirkan itu umpamanya. Terus itu terjadi. Ya, supaya tidak jadi murahan dan rancu, bias. Saya terus tekankan di situ, mujizat itu bukan ide manusia. Kalau menurut ide manusia dan kapasitas manusia melihat dan memberikan diagnosis saya sebagai para ahli dokter yang menangani saya ya tahun 79 kan saya mati. Ya, saudaraku, vonis mati sudah. Nah, Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau. Hari-hari itu belum ada permohonan doa. Ini saya mau ngomong kesaksian Tuhan Yesus, saksinya ini di antara kita. Ibu saya mintakan omben-omben minuman yang notabene sebagian dari ya tetua kami itu ya katanya orang-orang pinter gitu. Ya, di sini ada Diaken Kusri Adi, kalau mungkin ada Pak Sising An, ya tahu itu. Ya. Bagaimana leluhur saya. Tapi justru sampai hari ke-8, klimaknya iblis menampakkan wajahnya yang menyeramkan semua dan membawa saya ke dalam suasana kematian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ternyata Tuhan menyatakan mujizat. Tapi itu mujizat kecil. Loh Pak, Gembala, nyawa loh Pak. Iya. Lu kok segitunya? Saya bilang iya. Satu hari saya juga yang sudah dihidupkan Tuhan ini mesti tinggalkan tubuh. Mati. Nah itu juga nanti berkaitan dengan apa arti kedatangan Tuhan. Kalau saya menyinggung kata mati. Kedatangan Tuhan itu akhir dari zaman akhir. Ya, secara massal akan mengangkat dan membawa kita dalam pertemuan ilahi di alam awan-awan, sorga lah begitu aja. Dengan kedatangan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita secara personal, juga di zaman akhir ini. Kan kita di zaman akhir sekarang. Di dalam kurun waktu ini. Nah, satu hari, kalau saya tidak dapat yang kedua, ya, yang kedua dalam arti Yesus datang yang kedua, berarti Tuhan panggil. Iya, saudaraku dikasih Yesus, dia datang secara pribadi. Makanya meninggalnya orang beriman yang sudah ditebus Tuhan, itu nggak dijemput malaikat. Didampingi Roh Kudus, didampingi Yesus. Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Immanuel itu maksudnya begitu. Ya, kalau saya doa berkat kan selalu katakan, ya, datangan Tuhan untuk menjemput dan mengantar kita pulang ke surga. Menjemput itu karena teksnya itu dia datang,
Tetapi mengantar itu sebetulnya kita sekarang kan disertai, diantar Tuhan nih. Di dalam sukacita, di dalam duka, diantar Tuhan. Waktu sehat, disertai, diantar Tuhan. Terganggu kesehatan, jangan pikir Tuhan jauh dari saudara. Dia tetap nganter kita. Kalau enggak, walah. Setan itu kan maunya ya jatuhkan, ngancurkan kayak gitu. Saya ada, saudara ada sampai seperti ini karena penyertaan pendampingan Tuhan Yesus berlaku buat kita semua. Amin. Nah ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi kembali tidak ada spesialisasi ya karunia. Saudaraku, karunia itu pemberian bonus. Ya, bonus. Kalau karyawan banyak, terus kemudian perusahaan itu melimpah, hasilnya kan memberikan bonus. Nah, bonus itu mau dikasihkan bentuk barang, gitu. Mau dikasih kamera, TV, mesin cuci, atau dikasih uang cash. Nah, itu kan bonus. Kayak bantuan, sebelum bantuan tunai itu loh ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Bentuknya Indomie, ya, apalagi saudaraku yang kasih Tuhan, sarden, asalnya 8 kaleng gitu. Tahu-tahu pemberian berikutnya tinggal berapa kaleng? 4 kaleng apa 2 kaleng? Dibuka isinya ikannya kecil-kecil. Ya. Jadi berubah. Gantilah menterinya. Iya kan? Kemudian apa? Sekarang Bu Risma berpikir cemerlang. Udah kasih bantuan cash saja. Ya, terserah di sana kebijakannya gitu loh. Itu kasih karunia. Ya. Gift. Ya. Kasih karunia pemberian Tuhan. Ya, saudaraku, grace itu sesuatu yang dia anugerah itu Tuhan. Saya tadi kasih kesempatan, ada nggak yang mau nanggapi ini atau bertanya atau memberikan tanggapan singkat aja, tak gitu, ayo. Oke, ayo Pak Theo, singkat aja. Wahyu 21 ayat 4, Pak. Baca aja langsung cepat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi, dan menggabungkan Nggak ada perkabungan ya. gabungan ratap tangis atau Ya. sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu adalah berlalu. Oke, cukup. Saya langsung jawab aja singkat. Itulah suasana sorga nanti. Jadi kalau sekarang ini Tuhan memberikan berita gembira, sukacita, evangelion, Injil itu, diberitahu nih loh, kamu nanti nikmati kayak gitu. Sekarang kamu di dunia ini juga kamu disertai. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Lanjut, siapa lagi? Ya, oke, Bu Suko, silakan. Saya kapan hari itu lihat di Facebook itu ada orang itu tanda-tanda akhir zaman itu ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Apa kita nanti semuanya saya diangkat namanya, terus apa Suko itu juga tidak mengalami kematian apa langsung masuk surga gitu? Apa kalau saya melihat di gambar di Facebook itu Pak Hendri, kadang saya juga takut tuh. Saya ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Semua keluarga itu belum tentu diangkat semua. Jadi kayak salah satu mesti ada yang ditinggalkan. Apa juga ditinggalkan tuh besoknya itu apa juga bersama-sama kita nanti di surga. Terima kasih, gitu aja. Sekarang itu ndak usah berpikir wah nanti pasti ada yang ditinggalkan, ya ndak pasti dong. Kalau mau pasti masuk surga semua, yang solid dong dalam keluarga, sehati dong. Suami, istri, anak, orang tua saling doakan, saling dukung, saling menguatkan. Ya semua masuk surga. Perkara ada yang menerima kedatangan Tuhan secara personal, meninggalkan dunia dulu, sama nanti waktu mungkin suami atau istri belum, terus Yesus datang yang kedua kali, ya tempatnya sama, tempatnya tadi yang ditunjukkan ayatnya oleh Pak Theo tadi. Nggak ada air mata, nggak ada tangisan, itu sukacita, jadi nggak ada kekhawatiran juga nanti satu diangkat, satu ditinggal. Kalau sekeluarga ini saling meneguhkan, menguatkan, yang kuat bantuin yang lemah.
ndak ngambekan, ya, ndak sakit hati, terus ndak bisa ngampuni. Kayak itu. Ini berlaku untuk semua loh ya. Saya bukan ngomong sama Bu Suko aja, semua gitu loh. Ya, namanya orang itu kadang ada letih, lesu, ada lemah, ya, saling nguatkan. Nah, kalau sakit itu mesti di surga semua. Pokok endingnya di surga semua. Perkara dijemput Tuhan waktu dia datang paling akhir, yaitu akhirnya zaman akhir tadi, atau di perjalanan kita sebelum zaman akhir itu kita dipanggil Tuhan. Ya, satu contoh aja, ini contoh yang sederhana. Sekarang Ibu Gembala udah di sorga. Nah, bahagia itu nikmati seperti ayat yang dibaca tadi. Nah, saya belum. Nah, saya masih menghadapi dua hal. Pertanyaannya bukan diangkat atau tidak, bukannya begitu. Saya harus membangun iman dan orang itu nanti kalau jatuh gimana, Pak? Orang jatuh nggak jatuh itu kan bisa diperhitungkan. Kalau tahu jalan licin di tempat lain ada yang nggak licin, ya jangan lewat situ. Iya kan? Kalau ada semua itu, wah ini nanti bisa kesasar, ya jangan lewat situ, minta terang Tuhan. Jadi kalau ada orang kejatuhan itu mendadak, Pak. Enggak juga sebetulnya. Artinya pasangan suami istri, orang tua anak. Anak, gimana kalau jatuh? Ya nggak akan jatuh. Gimana kalau nanti gara-gara pasangan hidup itu salah, Pak? Ya jangan nyari yang salah. Maksudnya minimal standarnya yang seiman, beriman, bisa sejalan dalam iman begitu, ya nggak akan ada jatuh. Lah ini contoh tadi, Bu Gembala sudah di surga. Nanti saya masih ngadepi pertanyaan, dipanggil secara personal atau waktu Tuhan datang yang kedua kali. Ternyata saya ada di zaman itu, ketemu juga nanti bareng gitu aja. Kuburan nggak harus bareng ya, makanya kadang-kadang ada orang yang ini disiapkan nanti supaya ditumpuk suami istri atau apa. Ya kapan hari ya waktu saya ke makam itu, ini nggak ini tumpuk ini. Alah enggak, ya nih aku matiin di Indonesia. Ya, kalau saya lagi keliling dunia di luar negeri di mana? Lah kan gitu, ngapain susah-susah gitu loh. Tapi juga enggak salah. Orang nyiapin itu karena mungkin lahan kuburannya sudah sempit. Nah, itu kalau pikiran itu boleh. Tapi kalau dipikirkan supaya deket di kuburan, supaya bareng, belum tentu. Iya kan? Yang duluan ini beriman sungguh-sungguh apa enggak? Atau sebaliknya yang duluan ini enggak beriman, yang belakangan beriman. Tempatnya beda dong. Oke, cukup ngerti ya? Nggak usah khawatir ya? Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Elida Tambunan, ayo Bu Elida. Ya, tertulis di situ Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Apakah maksud dari pemulihan segala sesuatu seperti yang tadi Bapak Gembala contohkan itu ya? Keluarga dipulihkan, terus orang-orang percaya yang kadang suka jatuh, imannya dipulihkan kembali seperti itu ya Pak? Ya. Terima kasih. Oke, bagus. Pertanyaan bagus dan jawabannya sangat tegas, sederhana, ya. Ya. Maka di perjalanan ini belum ada orang sempurna kan? Makanya kalau orang kepingin sabar, kadang-kadang maunya ketemu orang sabar aja. Kesabarannya tingkatannya rendah. Tapi kalau saudara bisa belajar sabar karena ngadepi orang yang jengkelkan saudara, lah itu justru bobotnya luar biasa gitu loh. Ini pemahaman-pemahaman yang aplikatif gitu. Lanjut, siapa lagi yang ada pertanyaan? Silakan, cepat. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Pak Indra, silakan bacakan ayat, Pak. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, Pak. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Semua katakan amin. Ini jadi ayat tema ya, doa di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya karena kita sudah di ujungnya zaman akhir. Ya. Dan saudara tahu, di penghujung zaman akhir ini, kuasa kegelapan itu merajalela. Dengan kata lain, kerja lembur dia. Maka kalau kita tidak bisa menenangkan diri dalam arti dekati Tuhan, karena dekat Tuhan saja tenang. Hanya dekat Allah, hatiku tenang, jiwaku tenang kan? Kita tidak akan bisa doa dalam arti yang tiada berkeputusan itu. Ini waktunya sudah dekat. Iblis tahu ini, waduh ini semakin banyak orang bertobat. Ya. Ketika
Tuhan mengizinkan pandemi terjadi, siapa yang mikir dulu saya harus berhadapan dengan layar monitor TV kayak gini waktu khotbah. Tapi sekarang ini saudara, berduyun-duyun pendeta yang jadul kayak saya pun harus masuk di dalam ya teknologi yang serba modern seperti ini. Makanya saya imbangi dengan ya selagi ada Tuhan kirim rezeki, di antaranya lewat saudara, apa butuh alat apa, butuh apa, ya kita upgrade. Ini apa tujuannya? Supaya Injil firman itu terberitakan. Tadi saya sudah katakan, kalau Yesus datang, salah satu tandanya Injil itu sudah sampai di ujung bumi. Nah, hari-hari ini iblis di dalam kebodohannya tidak ngerti dia. Manfaatkan kesempatan ada pandemi yang diizinkan Tuhan ini, kemudian dia pikirnya, wah ini kesempatan, mau acak-acak gereja. Gereja Tuhan tidak bisa diacak-acak. Yang setuju katakan amin. Angkat jempol saudara. Puji Tuhan, keluargaku semua. Iya, tidak bisa diacak-acak. Ya, ketika prosedur berkerumun orang untuk ibadah bersama masih sulit apa, justru ini yang terjadi. Ini nanti melalui upload ya, diupload, kemudian diberitakan di YouTube ya, dirilis di sana. Akan ada banyak orang yang ketika di WC asalnya buka-buka, nyari-nyari, diantaranya buka ya akun kita. Dengar firman yang saya sampaikan ini. Beritanya adalah Yesus sangat mengasihimu. Cepat datang kepada dia. Ya, memohon pengampunan, memohon pengudusan. Dan pasti engkau diterima. Sorga disediakan bagimu. Jangan ulur waktu. Karena kita tidak pernah tahu kapan nafas terakhir kita menyudahi aktivitas kita di dalam dunia ini. Haleluya. Nah, itu salah satu berita ketika ini nanti diupload di YouTube. Orang akan dengar sabda Tuhan. Saudara kirimkan link ini untuk orang lain ikut gabung. Tidak ada batasan. Saudaraku ini kasih Yesus. Tujuannya apa? Supaya Injil terus diberitakan. Ya, dari situ umpamanya anakku Wun sama istrinya kirimkan link ini kepada ya saudara-saudara kita dari Korea Selatan umpamanya ya. Yang tahu bahasa Indonesia tentunya. Ya, itu Pak Endi ya. Kirim link kepada kawan. Tujuannya apa? Supaya ini firman terus diberitakan. Nah, ini yang saya katakan membuat zaman era ini iblis kecelik. Otomatis kita lebih sungguh-sungguh. Begitu ada berita, kita ngadakan ibadah dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Oh, saudara ini kasih Tuhan. Hari pertama kan kita pendaftarannya Rabu Kamis. Begitu Rabu gitu udah lebih-lebih kapasitas. Ya, maka kita doa nanti supaya setelah melewati masa pandemi tidak mustahil. Petobat akan berduyun-duyun. Dan kita berdoa untuk menyediakan tempat yang lebih gede. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jadi ini mengapa kita doa di zaman akhir? Karena setan bekerja sedemikian rupa. Tetapi lepas dari setan itu sedemikian rupa, kita mau melekat aja sama Tuhan. Supaya proses pemulihan tadi yang ditanyakan oleh salah satu personil guru sekolah minggu kita, Bu Elida Tambunan. Ya, saudaraku yang dikasih Yesus, terjadi pemulihan. Ya, hal-hal yang masih tidak beres, ayolah berbenah. Nah, kalau saudara barangkali ada kebiasaan yang membuat hidup yang tidak sehat secara jasmani pun, itu salah. Buang kebiasaan pola hidup yang tidak sehat umpamanya. Ya, mumpung ini di penghujung tahun yang baru. Mulai saudara untuk melangkah, manfaatkan momen ini. Aku Tuhan, aku tidak mau terlambat untuk bebenah di dalam hidup ini. Supaya antara kerinduan kita dan ya kesempatan yang diberikan Tuhan dalam masa pemulihan itu terjadi. Lah, pemulihan tidak bisa kebetulan begitu. Di antaranya melalui pekerjaan firman Tuhan. Terus bekerja. Semakin bekerja, kita semakin sadar, semakin menyerahkan hidup. Roh Kudus di dalam kita semakin dia
bereaksi, berkarya sedemikian rupa. Ya, salah kalau ada orang mengatakan fungsi Roh Kudus. Roh Kudus bukan barang, Roh Kudus bukan alat. Beliau itu pribadi ilahi. Maka kuasanya akan semakin tereksplor di dalam hidup kita. Dan di situ terjadi pemulihan sampai seperti ayat yang lain mengatakan hingga kita sempurna seperti Yesus. Maka waktu Yesus datang yang kedua kali, entahkah kita udah mati duluan nanti dibangkitkan, entahkah kita masih hidup, kemudian Tuhan angkat dan ubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah proses penyempurnaan yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Saya kira sampai di situ dulu, waktunya selesai, saudara-saudara. Nanti masih ada lanjutan ini yang sampai pada ayat tema, ya, bahwa Tuhan memberikan kesempatan di situasi zaman akhir ini untuk kita berdoa. Bagaimana doa? Ya tenang. Tenang itu bukan suasananya, ya. Tidak semua orang punya tempat tinggal sepi kayak tempat saya. Ini kan kompleknya, puji Tuhan. Iya, kompleknya orang pensiunan gitu ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di tengah keramaian, kerumunan, tapi kita sama-sama, ya saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengalami suatu masa di mana Tuhan teguhkan dan pulihkan buat kita semuanya. Tuhan memberkati saudara semua, dekati Allah terus, supaya pemulihan ini terjadi. Waktu kerja kuasa ilahi itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan. Amin. Nanti kita akan lanjut di waktu yang akan datang. Kita sama-sama doa dengan penuh ucapan syukur. Saudaraku, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur karena hari ini kami telah menerima kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan dan dengar sabda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang terus menyempurnakan kehidupan kami. Waktu yang sangat singkat ini kami mau sungguh-sungguh manfaatkan. Kami tidak mau kehilangan momen penting sebagaimana Tuhan merancang. Kami yakin pandemi ini adalah akademi di mata Tuhan buat kami semua orang percaya. Kami semua mesti belajar, bersekutu terus, mengerti kehendak Tuhan. Dan perjalanan kami, entah suka, entah duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Tuhan menyertai. Yang saat ini dalam proses di pekerjaan, di bidang bisnis, di bidang usahanya, kedinasannya, Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan. Selalu yang kami yakini ada pembelaan, ada keagungan yang dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang ada di pastori, yang ada di tempatnya masing-masing, semua tim admin di tempatnya, ada di dalam berkat anugerahnya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan melawat kami terus dipulihkan, dan saat itulah kami akan ketemu Tuhan. Di sana tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, ada kebahagiaan sejati. Kami nikmati di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sesembuh Tuhan pulihkan, dan beri kesehatan, semangat untuk bersama kami memuliakan Engkau. Selagi kami hidup, kami mau mengagungkan Engkau. Bahkan yang di rumah sakit, entah pasien ataupun dokter perawat yang menangani, semua ada di dalam pertolongan kuasa Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan. Proses vaksinasi yang ada mendatangkan berkat bagi bangsa kami, bahkan bagi penduduk bumi di seluruh muka bumi ini ada di dalam pertolongan lawatan Tuhan. Sekeliling kami ada dalam berkat Tuhan. Hormat, puji, keagungan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Kiranya rahmat, berkat, anugerah yang indah, yang selalu baik, yang Tuhan sediakan dan Tuhan memberikan kepada setiap kami, umat Tuhan, diterimakan kepada semua orang percaya. Terimalah segala berkat, anugerah, kebahagiaan, sukacita yang dari Tuhan, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Saya yakin hari ini semua saudara dilawat Tuhan.